Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis statistik deskriptif dan induktif. Kami beranggotakan Rafli Adityaka dengan NPM 210083, yang kedua Mufti Saifuddin A dengan NPM 210094, yang ketiga Lailia Janatun Naim dengan NPM 210099, yang keempat Muhammad Hidante dengan NPM 21011, yang kelima Citra Anindya A dengan NPM 210118. Pendahuluan statistik deskriptif yaitu yang menggambarkan fenomena yang menarik perhatian statistik diferensial, hasil statistik yang membuat kita mampu menarik kesimpulan dari sampel ke populasi. Beberapa istilah yang akan dibahas yaitu tip pengujian seperti frekuensi, ukuran tendensi sentral, dan dispersi, korelasi, UJT, analisis regresi, dan sebagainya. Yang pertama, statistik deskriptif frekuensi. Frekuensi hanya mengacu pada beberapa kali berbagai subkategori dari suatu fenomena tertentu terjadi, dari mana presentase dan presentase kumulatif jumlah kejadiannya dapat dengan mudah dihitung. Tabel distribusi frekuensi berdasarkan kategori karyawan sebelumnya, yaitu Karang direktur tersebut mengetahui bahwa terdapat 8 orang Amerika Afrika, Hispanik, 6 Asia, 182 kulit putih, dan 2 pribumi Amerika lain-lain dalam perusahaan. Ia juga mempunyai presentase kumulatif untuk tiap kategori. Informasi ini juga dapat ditampilkan dalam bentuk histogram atau dengan grafik batang bar chart. Bila sang direktur ingin mempunyai setidaknya 10 Amerika keturunan Afrika tanpa menambah jumlah total karyawan, maka paling kurang 12 lagi orang Amerika Afrika yang harus direkrut, dan keputusan perlu diambil mengenai siapa 12 orang karyawan lain yang masa kerjanya harus diakhiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Citra. Baik, yang selanjutnya ada ukuran tendensi sentral dan dispersi. Ukuran tendensi sentral dan dispersi memungkinkan mencapai tujuan untuk menjelaskan serangkaian observasi dalam sekumpulan data secara hemat dan bermakna, yang akan membuat individu mampu untuk memperoleh ide. Ukuran tendensi sentral dan dispersi ada 3, ya. Yang pertama ada min. Min atau biasa disebut rata hitung atau juga average adalah ukuran tendensi sentral yang memberikan gambaran umum mengenai data tanpa membanjiri seseorang secara tidak perlu dengan setiap observasi dalam sekelompok data. Yang kedua ada median. Median adalah nilai tengah dalam sekelompok observasi jika mereka diatur entah dalam urutan rendah sampai tinggi atau tinggi ke rendah. Yang ketiga ada modus. Dalam beberapa kasus, sekelompok observasi tidak dapat digambarkan secara memadai dengan min atau median, tetapi bisa ditinjau dengan fenomena yang paling sering terjadi. Yang selanjutnya ada ukuran dispersi. Selain dari mengetahui bahwa ukuran tendensi sentral adalah min, median, atau modus, seseorang juga perlu mengetahui tentang variabilitas yang eksis dalam sekumpulan observasi, seperti ukuran tendensi sentral. Ukuran dispersi juga khusus untuk data nominal dan interval. 3 ukuran dispersi yang berkaitan dengan min adalah kisaran, varian, dan standar deviasi. Kisaran atau rentang ataupun jangkauan merupakan nilai ekstrim dalam sekumpulan observasi. Yang kedua ada varian. Varians dihitung dengan mengurangkan min dari tiap observasi dalam kumpulan data, mengambil kuadrat dari selisihnya,
dan membagi totalnya dengan jumlah observasi. Yang terakhir ada standar deviasi. Standar deviasi atau standard deviation adalah ukuran dispersi yang lain untuk data berskala interval dan rasio, serta memberikan indeks penyebaran distribusi atau variabilitas dalam data. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lailia. Yang selanjutnya, korelasi diperoleh dengan menilai. Yang selanjutnya, statistik inferensial. Yang pertama, korelasi. Korelasi diperoleh dengan menilai variasi dalam satu variabel sebagai variabel lain yang juga bervariasi. Secara teoritis, bisa saja terdapat korelasi positif sempurna di antara dua variabel yang ditunjukkan oleh +1 atau korelasi negatif sempurna yang adalah -1. Tetapi hal tersebut tidak akan ditemukan dalam kenyataan ketika menghitung korelasi antara dua variabel apa saja yang diduga berbeda satu sama lain. Sementara korelasi dapat membentang dari -1 dan +1. Kita perlu mengetahui apakah korelasi yang ditemukan antara dua variabel signifikan atau tidak, yaitu apakah hal tersebut hanya kebetulan terjadi atau apakah terdapat probabilitas tinggi dari keberadaan aktualnya. Signifikansi P sama dengan 0,05 biasanya merupakan tingkat konvensional yang diterima dalam penelitian ilmu sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa 95 kali dari 100 kita dapat yakin bahwa terdapat korelasi yang benar atau signifikan antara dua variabel dan hanya dua kemungkinan, dan ada kemungkinan 5% bahwa hubungan tersebut tidak benar-benar eksis. Bila terdapat korelasi 0,56 disimbolkan dengan 0,56 antara hubungan positif antara dua variabel dan probabilitas hal tersebut tidak benar adalah 1% atau kurang, yaitu lebih dari 99% dari waktu kita menduga korelasi tersebut eksis. 0,56 juga menunjukkan bahwa variabel akan menjelaskan varian satu sama lain pada tingkat 31,4% atau 0,56 kuadrat. Lanjut. Statistik inferensial. Yang kedua, hubungan antara dua variabel nominal X kuadrat. Pengujian non-parametrik digunakan jika normalitas distribusi tidak dapat diasumsikan seperti dalam data nominal atau ordinal. Uji X kuadrat membandingkan frekuensi yang diduga berdasarkan probabilitas dan frekuensi yang teramati. Dan statistik X kuadrat diperoleh dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma dalam kurung OI minus E kuadrat per EI. Ketika menguji perbedaan dalam hubungan di antara variabel yang berskala nominal, statistik chi-square dapat digunakan. Hipotesis nol akan disusun untuk menyatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara dua variabel, dan hipotesis alternatif adalah bahwa terdapat hubungan signifikan. Statistik chi-square berkaitan dengan derajat kebebasan atau degrees of freedom (DF) yang menunjukkan apakah suatu hubungan signifikan eksis di antara dua variabel nominal. Derajat kebebasan adalah 1 kurang dari jumlah set dalam kolom dan baris bila ada 4 sel, 2 kolom dan 2 baris.
maka derajat kebebasan adalah 1 dalam kurung 2 minus 1 dikali 2 minus 1. Statistik X kuadrat bisa dipakai untuk sejumlah tingkat dari dua variabel nominal. Uji signifikansi X kuadrat juga dapat membantu kita untuk melihat apakah dua variabel nominal berkaitan atau tidak. Selanjutnya adalah uji T. Uji T itu adalah perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok. Jadi uji T itu memasukkan rata-rata dan standar deviasi dari dua kelompok pada variabel dan menguji apakah perbedaan numerikal dalam rata-rata berbeda secara signifikan dari 0 sebagaimana didalilkan dalam hipotesis 0 kita. Nah, ketika kita membandingkan perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang berbeda pada satu variabel, kita melakukan uji T pada dua sampel bebas. Nah, kita juga dapat melakukan uji T untuk menguji perbedaan dalam kelompok yang sama sebelum dan setelah suatu perlakuan. Misalnya itu, apakah kinerja sekelompok karyawan menjadi baik setelah menjalani pelatihan di sebelumnya. Terus selanjutnya adalah ANOVA. ANOVA itu perbedaan rata-rata yang signifikan di antara banyak kelompok. Nah, hasil ANOVA menunjukkan apakah rata-rata dari berbagai kelompok secara signifikan berbeda satu sama lain, seperti ditunjukkan oleh statistik F. Statistik F menunjukkan apakah dua varian sampel berbeda satu sama lain atau dari populasi yang sama. Distribusi F adalah distribusi probabilitas dari varian sampel dan keluarga distribusi berubah dengan perubahan ukuran sampel. Dan yang selanjutnya analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh simultan dari beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat yang berskala interval. Dengan kata lain, analisis regresi berganda membantu dalam memahami seberapa banyak varian dalam variabel terikat yang dijelaskan oleh sekelompok prediktor. Nah, bila kita ingin mengetahui mana di antara sekelompok prediktor yang paling penting dalam varian yang berikutnya dan seterusnya, analisis regresi berganda bertingkat dapat dilakukan. Jika kita ingin mengetahui apakah sekelompok variabel yang berkaitan dengan pekerjaan, misalnya tantangan, variasi, dan stres kerja akan secara signifikan. Selanjutnya Mas Rafli. Selanjutnya, ruang lingkup bidang strategi pemasaran. Pemasaran online mengacu pada penggunaan ukuran akun, saluran, dan platform digital untuk mempromosikan produk atau layanan. Ini mencakup berbagai aktivitas seperti pemasaran media sosial, kampanye email, dan banyak lagi. Pemasaran online mengacu pada penggunaan saluran dan platform digital untuk mempromosikan produk atau layanannya. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya, pengujian dan analisis multivariat lainnya. Secara singkat, kita akan melihat teknik multivariat analisis varian multivariat atau multivariat analysis of variant MANOVA. Analisis multivariat menguji beberapa variabel dan hubungannya secara simultan. Berbeda dari analisis bivariat yang menguji hubungan antara dua variabel, dan univariat di mana satu variabel pada satu waktu diuji untuk generalisasi dan sampel ke populasi. Selanjutnya, analisis
data kualitatif. Seperti kita ketahui, data kualitatif bisa diperoleh melalui banyak sumber. Yang utama diantaranya adalah wawancara mendalam, observasi partisipan atau non-partisipan, film dan videotape, uji proyektif, status, dokumen, dan data elektronik. Terima kasih.